Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Bahasan komik lokal lagi. Mohon maaf, minggu kemarin tuh. Karena Iya. minggu kemarin kebetulan kita kita sibuk, mas. Aku juga nggak enak badan. Hektik lah, hektik. Banget, jadi tidak sempat konten. Sedangkan tabungan konten kita yang paling banyak itu di manga. Manga. Tabungan kontennya banyak sekali. Tuh. Nah, ini teman-teman. Apakah kalian sudah baca ini? Ini komik lama. Komik lama berdasarkan film Indonesia yang juga di tahun yang sama tentunya. Dan sebenarnya tuh ada hal yang menarik selain dari pendekar tongkat emasnya sendiri, tapi lebih tepat aku lebih concernku adalah bagaimana kita ngobrol sendiri dengan Mas Alex Irzaki dan Mas Sweta Kartika tentang ini tuh mercusuar pertamanya ya. Benar. Project ya angkatan pertamanya Padepokan Raga Sukma lah, dan langsung kena gong gede nih untuk proyek kayak gini. Wah, dan ini diimprinin di MNC bukan Koloni. Oh, oke. Betul. Yang betul. aku agak kaget itu kan kenapa MNC? Iya. Mungkin di mata produser nama MNC lebih menjual dibanding Koloni. Mungkin ya. Oke. Soalnya kalau itu kan imprintnya di Koloni, yang Gundala Takdir itu kan di Koloni. Betul, Koloni. MNC. Labelnya Koloni, ada foto-foto di jadi balik layarnya. Ini adalah sifatnya itu adalah suplemen. Betul. Suplemen berbeda dengan Gundala Takdir. Sebenarnya sama dengan Gundala Takdir. Yang sifatnya adalah suplemen dari komiknya. Dari filmnya ini juga sama seperti itu. Cuma kayak Sri Asih juga. Kalau Sri Asih enggak begitu. Sri Asih itu malah retelling, Mas. Oh iya. Oh, ini nih 3 nih. Miles, MNC, Miles Film, MNC sama Raga Sukma. Jadi ini Raga Sukma bertindak sebagai studio ya. Eksekutornya. Ya. Nah, gambarnya kan juga bisa dilihat ini siapa aja yang gambar kan. Izaki sama Izaki. Raga Sukma sama ini kan gambarnya Mas Izaki banget ya. Ini Mas Gupta ya, masih Mas Gupta. Masih ya? Mas Gupta. Tapi dan pendekar itu kan emang core-nya Mas Izaki ya. Betul. Ya sebenarnya ya Padepokan tuh cuman aku tuh nggak tahu ya, ini mungkin Mas Irzaki sama Mas Sweta tuh harusnya sih bisa mengoreksi. Kalau dilihat dari line-nya ada rasa dan garisnya Mas Sweta sih ini. Nah, di sini kalau nggak salah ada pembagiannya, Riz. Mereka tuh kan rival ya. Jadi Nah, ini kata Mas Irzaki, seperti biasa kamu sketsa pensil sama inking, terus Sweta bilang kamu ngewarna sama editing adegan. Jadi coloringnya Mas Irzaki, tapi sketsa pensil sama inkingnya Mas Sweta. Dan ini gambarnya Mas Sweta kan? Ya. Iya. Yang ini gambarnya Mas Sweta. Ini yang cerita. Ini cukup kerasa Mas Irzaki. Gitu. Iya. Gitu. Nah, kemudian kembali apakah komik ini bagus atau enggak? Nah, kalau aku sih ngelihatnya karena ini peruntukannya memang suplemen. Iya. Sehingga kerasa banget berbagai keterbatasan kreatornya, dalam artian Mas Weta dan Mas Alex Irzaki itu kerasa banget porsinya hanya sekian halaman ini. Gitu. Kita nggak ngerti kenapa sependek ini ya. Betul. Entah mintanya segitu atau gimana. Karena kan menurutku ideal tuh kayak Gundala Takdir tuh. Tebel. Ya. Ukuran kayak udah ideal nih. Orang suka film diberi ukuran segini dibandingkan komik segini ya. Khas komik Amrik ya. Khas komik Amrik itu oke. Kompanion film tuh oke. Gitu. Oke. Kalau ngomongin gambar sama pengadeganan aksi ya udah nggak usah ditanyain lah. Meskipun aku lebih seneng Mas Weta sama Mas Irzaki itu hitam putih ya. Sama. Lebih kerasa sih. Ada lagi sih komiknya, Majapahit ada di sana pula. Sama itu warna. Aku mohon maaf Mas Weta sama Irzaki kekuatannya itu power level itu naik drastis kalau hitam putih. Kalau warna itu kan tergantung coloringnya ya. Betul, siapa yang color. Kalau warnanya bagus, kalau pewarnanya kolorisnya bagus banget, gambarnya bisa 2 kali 3 kali lipat lebih bagus. Kalau kolorisnya nggak nyambung, kalau ini kan digarap keroyokan ya, maksudnya saling tumbang tindih gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ini maksudnya desain aja nggak? Nah, jadi kayak ini gitu. Sebetulnya mungkin sketsanya bagus, tapi begitu di coloring jadi nutup goresannya. Sebenarnya jadi kayak malah cat air sih. Padahal Sweta sama Mas Alex tuh gila, goresannya yang kuat. Betul. Kalau narasinya ini kerasa Mas Sweta. Rai Barong itu di warnanya kemudian grey
Oh iya iya iya. Scale ya. Hmm. Bagus banget. Ya, betul. Agak keterbalikan sama Wanara ketika di Warna. Iya iya iya. Nah, itu warnanya jadi nggak nyambung sama ceritanya. Itu sih Warna itu tricky banget. Aku tuh lupa ini ada harganya nggak sih, Mas? Nggak tahu. Aku tuh lupa. Ini nyambung. Ya, aku tuh lupa. Ini ketika aku beli itu harganya berapa? 2014 ya? 2000. Karena aku tuh beli ini simple karena 15 di depan 14. Oke. Aku tuh beli ini karena aku nonton Tongkat Emas. Oh ya. Pada saat itu aku nonton Tongkat Emas dan ini tuh seingatku cukup mahal, seingatku. Karena aku belinya dulu tuh rasanya abot. Tapi aku paksain beli ini. Oke. Nah, kalau sekarang mah cari di Tokped ini 10 ribuan kalau nggak salah. Oh iya gitu. Okay. Tapi kalau dulu tuh berapa? Aku lupa harganya. Tapi kamu ngerasanya seingatmu dulu? Seingatku dulu aku mahal sekali harganya. 2014 tuh kan memang lagi struggling ekonomi ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah nonton Pendekar Tongkat Emas ataupun yang belum nonton, ini meskipun suplemen tapi ini timelinenya tuh prequel sebelum Pendekar Tongkat Emas. Jadi Ibu Christine Hakim waktu masih muda. Namanya siapa sih? Ya, aku juga lupa sih namanya siapa gitu. Tapi yang diperankan oleh Bu Christine Hakim yaitu Pendekar Tongkat Emas itu sendiri masih muda di sini. Jadi murid-muridnya yang kita lihat di filmnya itu ya baru ditemuin, ada yang baru ditemuin di sini, ada yang benar-benar masih kecil gitu. Ya di sini ceritanya. Jadi isinya khas Padepokan Raga Sukma ya bertarung. Memang ini bertarung. Jadi kalau kita mau dapat jalinan cerita gitu nggak ada di sini. Ini ya suplemen tuh bisa dari sini kita penasaran filmnya atau dari filmnya kita penasaran mudanya kayak gimana gitu. Good sih. Oke. Sebagai suplemen ya. Kalau sebagai komik berdiri sendiri kita nggak ngerti Pendekar Tongkat Emas kayak gimana nggak oke. Karena ceritanya patah. Betul. Yang faktanya lagi, aku nggak tahu ini bilang fakta apa enggak ya. Tapi memang pada kenyataannya mungkin Pendekar Tongkat Emas sendiri secara film tidak sebegitu berhasil seperti yang diharapkan oleh studio gitu. Jadi ya bisa jadi satu konten sendiri kalau kita bahas kenapa Pendekar Tongkat Emas itu nggak works. Iya, nanti mungkin sambungannya ke obrolan kita tentang film-film laga kali ya. Indonesia. Kita masih bahas loh. Harusnya bahas lah. Aku kan seneng gebuk-gebukan. Oke. The Raid segala macam tuh. Nah, itu nanti dia. Itu konten khusus ya. Konten khusus, itu dia. Oke, itu aja teman-teman untuk obrolan Pendekar Tongkat Emas. Nanti aku cariin ya. Linknya. Oke. Di Tokped sama Shopee ini kalau ada. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, tapi saya ingat tuh harganya murah-murah nih. Udah murah-murah. Okay. Nanti tolong koreksi karena aku yakin pasti ada yang masih ingat ini harga retailnya berapa dulu. Dan buat mahal, pokoknya aku ngerasa beli itu berat banget dengan tipis itu loh. Buat teman-teman yang emang suka sama produk-produknya Padepokan Raga Sukma, terutama Mas Alex sama Mas Wata, ini kalau belum punya ya layak-layak aja untuk koleksi karena ini gebrakan pertamanya mereka. Sebagai studio outsource ya. Yes, itu dia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten komik lokal kita selanjutnya minggu depan hari Jumat. Thank you. Bye teman-teman.